Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuris Ardianto dengan NPM 240661250064. Pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan media proyek yang berjudul penerapan virtual field trip sebagai media pembelajaran IPS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada kepedulian sosial peserta didik sekolah dasar. Topik ini dipilih karena perkembangan teknologi saat ini memberikan banyak peluang untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna. Salah satu inovasi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran IPS adalah virtual field trip. Media ini memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang hampir menyerupai kegiatan kunjungan lapangan, namun dilakukan secara virtual menggunakan bantuan teknologi. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan latar belakang analisis perkembangan peserta didik, media proyek, tujuan, langkah pelaksanaan, kaitannya dengan teori perkembangannya hingga kesimpulan dari proyek ini. Judul proyek ini adalah penerapan virtual field trip sebagai media pembelajaran IPS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan sosial peserta didik sekolah dasar. Tema ini dipilih karena pembelajaran IPS tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan tentang lingkungan sosial, tapi juga membentuk karakter peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan sekitar. Dalam era digital, guru dituntut mampu memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Oleh sebab itu, virtual field trip menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan agar proses belajar menjadi lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Latar belakang. Pada slide ini dijelaskan bahwa pembelajaran IPS memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial peserta didik. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala. Beberapa kendala tersebut antara lain keterbatasan waktu pembelajaran sehingga guru sulit mengajak siswa melakukan kegiatan di luar kelas. Selain itu masih terdapat keterbatasan media dan sarana pembelajaran yang mendukung pembelajaran kontekstual. Permasalahan lainnya adalah belum meratanya pelatihan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran, serta dukungan orang tua yang terkandung belum optimal dalam mendampingi anak belajar. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan solusi yang mampu menghadirkan pengalaman belajar yang menarik tanpa harus melakukan kunjungan langsung ke lapangan. Salah satu solusi tersebut adalah penggunaan virtual field trip yaitu pembelajaran berbasis teknologi yang memungkinkan siswa mengunjungi tempat-tempat secara virtual. Dengan media ini, peserta didik tetap memperoleh pengalaman belajar yang kontekstual meskipun berada di dalam kelas. Yang selanjutnya, analisis perkembangan peserta didik. Pada slide ini dijelaskan bagaimana virtual field trip dapat mendukung berbagai aspek perkembangan peserta didik. Pertama, dari aspek kognitif, media ini membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Ketika siswa mengamati objek atau peristiwa melalui virtual field trip, mereka akan menganalisis informasi, membandingkan fakta, serta menarik kesimpulan. Kedua, dari aspek sosial, kegiatan diskusi kelompok mendorong siswa untuk kerjasama, berbagai pendapat, dan menghargai pendapat teman. Ketiga, dari aspek bahasa, siswa dilatih membaca informasi, menyampaikan hasil pengamatan, bertanya, menjawab pertanyaan, hingga mempresentasikan hasil diskusi. Keempat, dari aspek emosional, siswa belajar meningkatkan rasa percaya diri ketika berbicara di depan kelas dan belajar mengendalikan emosi ketika bekerja sama dalam kelompok. Kelima, dari aspek norma, pembelajaran ini menanamkan nilai tanggung jawab, toleransi, gotong royong, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial. Terakhir, dari aspek motorik, siswa belajar menggunakan perangkat teknologi seperti komputer, laptop, atau gawai untuk mengakses media pembelajaran serta membuat presentasi. Dengan demikian, virtual field trip mampu mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Yang selanjutnya yaitu media proyek virtual field trip.
merupakan media pembelajaran berbasis teknologi yang memungkinkan peserta didik melakukan kunjungan ke tempat bersejarah, budaya, museum, atau objek wisata edukasi secara virtual. Media ini berupa video pembelajaran, gambar interaktif, virtual tour 360 derajat, maupun aplikasi digital lainnya. Keunggulan media ini sangat banyak. Pertama, siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih nyata dibandingkan hanya membaca buku. Kedua, media ini dapat menghemat biaya karena sekolah tidak perlu mengeluarkan dana transportasi maupun biaya masuk ke lokasi. Ketiga, pembelajaran menjadi lebih efisien karena tidak memerlukan waktu perjalanan. Keempat, virtual field trip mampu meningkatkan motivasi belajar karena siswa merasa lebih tertarik ketika melihat gambar, video, atau simulasi secara langsung. Oleh karena itu, media ini sangat sesuai diterapkan dalam pembelajaran IPS sekolah dasar. Yang selanjutnya yaitu judul dan tujuan proyek. Tujuan utama proyek ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran IPS melalui penggunaan virtual field trip. Secara khusus, proyek ini bertujuan antara lain: yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi IPS, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, melatih kemampuan bekerja sama dalam kelompok, meningkatkan kemampuan komunikasi melalui diskusi dan presentasi, serta menanamkan nilai nasionalisme dan kepedulian sosial. Melalui tujuan tersebut, diharapkan pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga membentuk karakter peserta didik yang aktif, peduli, dan bertanggung jawab. Selanjutnya itu langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada tahap pendahuluan, guru melakukan persepsi dengan mengaitkan materi sebelumnya, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memberikan motivasi agar siswa siap mengikuti kegiatan belajar. Selanjutnya memasuki kegiatan inti. Guru menampilkan virtual field trip kepada seluruh siswa. Kemudian siswa melakukan observasi terhadap objek yang ditampilkan. Setelah itu siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi mengenai hasil pengamatan. Selanjutnya siswa mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik berdasarkan observasi. Setelah selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Pada tahap penutup, guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran, melakukan refleksi terhadap proses belajar, kemudian memberikan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Langkah-langkah tersebut membuat pembelajaran menjadi lebih aktif dan berpusat pada peserta didik. Yang selanjutnya itu kajian dengan teori perkembangan. Media virtual field trip juga sesuai dengan teori perkembangan beberapa tokoh pendidikan. Antara lain, yang pertama, menurut John Piaget, siswa sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini anak lebih mudah memahami konsep apabila diberikan pengalaman yang nyata atau visual. Oleh karena itu, virtual field trip sangat sesuai karena memberikan pengalaman belajar yang konkret melalui media digital. Yang selanjutnya yaitu menurut Lev Vygotsky, pembelajaran berlangsung secara optimal melalui interaksi sosial dan bantuan dari guru atau teman yang lebih mampu. Dalam virtual field trip, siswa belajar melalui diskusi kelompok dan bimbingan guru sehingga terdapat proses scaffolding. Menurut Erikson, anak usia sekolah berada pada tahap industri versus inferiority. Pada tahap ini, anak berusaha menunjukkan kemampuan dan prestasinya melalui kegiatan diskusi dan presentasi. Siswa memperoleh kesempatan untuk menunjukkan kemampuan sehingga rasa percaya dirinya meningkat. Dengan demikian, media ini sesuai dengan karakteristik perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Yang selanjutnya itu kesimpulan pembelajaran IPS masih menghadapi berbagai tantangan. Virtual field trip menjadi solusi pembelajaran yang inovatif. Media ini meningkatkan pemahaman IPS sekaligus mengembangkan aspek kognitif, sosial, bahasa, emosional, moral, dan motorik. Proyek ini membantu membentuk peserta didik yang kritis, komunikatif, kolaboratif, dan berkarakter. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan
digital. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.